Halo pemirsa, saya Coki Sitohang menjadi teman Anda setengah jam ke depan untuk memberikan solusi cara tepat hidup sehat. Welcome to Go Healthy. Pemirsa sehat semua ya, bahagia. Itulah doa kami untuk Anda. Pemirsa, di tengah-tengah kami saat ini juga hadir seorang narasumber, Pak Revino, usianya 46 tahun. Beliau adalah seorang guru, pelatih, dan wasit taekwondo. Jaga kesehatan sudah pasti itu adalah habitual kebiasaan beliau. Setiap 2-3 bulan satu kali donor darah. Sudah sampai 97 kali di sepanjang hidupnya. Hebat. Dan cerita awalnya menggunakan teknologi laser adalah berawal dari ketika ibundanya saat itu yang diketahui memiliki riwayat diabetes mellitus, kemudian mengalami komplikasi gagal ginjal dan berpulang di tahun 2017. Karena tahu bahwa sadar betul bahwa diabetes ini bisa mengintai siapapun, termasuk dirinya dan keluarganya, maka itulah yang melatar belakangi Pak Revino dan keluarganya menggunakan teknologi laser. Manfaat apa saja yang sudah dirasakan oleh Pak Revino dan keluarganya? Inilah Pak Revino dari Bekasi. Halo Pak. Halo. Salam sehat. Salam sehat. Saya kenalin, ini Mas Boyke, yang di sana Mas Nurman. Hai semuanya, salam sehat. Halo Salam Bang sehat, Coki dan juga pemirsa di rumah. Salam sehat. Jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia. Mari kita mulai dengan benar atau salah. Yang pertama, diet rendah lemak adalah kunci untuk mencegah penyakit jantung. Apakah pernyataan ini menurut Pak Revino benar atau salah? Benar. Salah satu yang menyebabkan terjadinya penyempitan jantung yaitu terjadinya penumpukan lemak di pembuluh darah. Sayang sekali jawaban Pak Revino ini salah. Ya, kurang tepat ya. Jadi jawabannya ini salah. Nah, tapi mungkin Pak Revino dan pemirsa di rumah nih belum tahu nih kalau bahwa yang namanya lemak ini dia ada dua tipe. Ada tipe yang jenuh, ada tipe yang tak jenuh. Nah, yang berbahaya bagi tubuh kita itu yang jenuh, Pak. Kita harus meningkatkan konsumsi lemak tak jenuh kita nih untuk menjaga kesehatan jantung kita. Lemak tak jenuh ini ada dua tipe juga nih. Ada tak jenuh tunggal dan tak jenuh ganda. Tak jenuh tunggalnya bisa kita dapatkan dari kacang-kacangan, dari buah-buahan seperti alpukat, unggas ya. Jenuh gandanya kita dapatkan dari mana? Kita bisa dapatkan dari ikan-ikanan, ikan salmon, kemudian ikan sungai, ikan gabus. Jadi pada dasarnya pemilihan jenis lemaknya yang kita perhatikan, bukan diet rendah lemaknya. Jadi pernyataan diet rendah lemak adalah kunci untuk mencegah penyakit jantung, ini adalah pernyataan yang salah. diet rendah lemak adalah kunci untuk mencegah penyakit jantung adalah pernyataan yang salah. Pernyataan benar salah yang kedua adalah sering buang air kecil pasti diabetes. Menurut Bapak ini benar atau salah? Indikator diabetes benar. Pernyataannya tidak tepat. Namanya kita buang air kecil, sering buang air kecil pada malam. Kalau kita minumnya banyak malam hari juga kencingnya akan sering. Satu. Ya. Kedua juga pada orang-orang dengan prostat misalnya juga itu sering kencing juga karena kandung kemihnya cepat penuh. Ketiga, kalau kita juga sering kedinginan ya, itu juga kena AC kemudian masuk itu juga menjadi sering kencing. Jadi bahwa sering kencing itu adalah tanda pasti daripada diabetes adalah pernyataan yang salah. Pernyataan yang bilang sering buang air kecil pasti diabetes adalah pernyataan yang salah. Terima kasih Pak Revino sudah bermain bersama kami. Ini ice breaking sekaligus juga kasih pencerahan buat pemirsa. Sekarang pikirannya makin positif dan siap untuk mendengarkan kisah dari Pak Revino. Sebelum itu, mari kita cek profilnya berikut ini. Revino. Baginya kesehatan adalah kunci dari produktivitas. Oleh karenanya, ia selalu menjaga kondisi tubuhnya agar tetap fit. Sehari-hari, selain fokus membangun bisnis miliknya, Revino juga rutin melatih olahraga taekwondo. Selain itu, ia juga termasuk orang yang rutin melakukan donor darah. Hal ini menandakan bahwa kualitas darahnya masih terjaga dengan baik. Namun ia sadar bahwa risiko penyakit bisa datang kapan saja. Apalagi, Revino memiliki faktor riwayat diabetes dari mendiang ibundanya tercinta. Oleh karena itu, ia sudah mulai membatasi berbagai jenis makanan yang dapat meningkatkan kadar gula darah. Dan untuk meningkatkan kesehatannya, Revino juga rutin menggunakan teknologi laser. Alhasil, kini di usia 46 tahun, hasil cek kesehatannya masih tercatat di angka normal. Badannya pun terasa jauh lebih bugar dibanding sebelumnya.
Jadi yang dikejar oleh Pak Revino dari video yang tadi sudah kita simak bersama adalah kualitas darah yang terbaik. Betul ya Pak ya? Benar. Bapak sadar ya bahwa kekentalan darah ini bisa menyebabkan munculnya gangguan. Iya. Banyak sekali penyakit dimulai dari darahnya kental, pembuluh darahnya kaku ya Pak ya? Sempit. Jadi Kaku. Bapak tuh udah sadar duluan, kemudian langsung pakai laser gitu Pak? Sebetulnya dimulainya itu dari ayah saya, Mas Coki. Jadi kurang lebih tahun 2018 lalu, beliau karena punya tidak enak di kondisi badannya, Iya. umur beliau saat ini udah 75 tahun, kurang lebih berarti ya sekitar 70 tahun ya Iya. waktu itu. Iya. Jadi beliau sering nonton Go Healthy. Kebetulan beliau punya usaha bengkel, jadi dia beli sendiri, ngorder sendiri lewat online, datang. Siapa nama Betul. Bapak? Raffles. Gara-gara program ini Bapak pakai laser, Iya. baru anaknya, Iya. ini nih Pak Revino, ngikutin Bapak. Ya, setahun kemudian. Yang pertama Pak Revino lihat manfaat yang dirasakan oleh Pak Raffles saat itu. Dari penggunaan teknologi laser apa? Dia cerita bahwa, saya agak enakan loh badan ini. Saya ngikutin petunjuknya, pakainya malam sehari 2 kali, Mas Coki. Bahkan dia masih bisa beraktivitas seperti halnya waktu dia muda. Jadi kadang-kadang ada pekerjaan-pekerjaan yang harusnya montir kerjakan, itu bisa dia Dikerjain kerjakan sendiri. sendiri, ya. Berarti produktivitas dia bertambah. Produktivitasnya Ya. Betul. Sudah 75 tahun itu masih terus berproduktivitas. Karena apa pemirsa? Karena darah dan pembuluh darahnya Bagus. sehat. Ya, betul. Dan Betul. teknologi laser yang digunakan itu juga kan mencegah kepikunan. Betul, betul. Karena ada yang dimasukkan ke dalam intranasal ini. Jadi saya tidak heran kalau Pak Raffles orang tuanya pun sampai 75 tahun masih bisa aktif, bahkan bisa seperti muda kembali karena ya memang darahnya menjadi sehat. Iya. Jadi yang penting pemirsa, di mindset mesti dibuat darah dan pembuluh darah mesti sehat. Ya, Pak Raffles sendiri menceritakan nih bahwa cek darah kondisinya semuanya bagus, kemudian tidur enak, sholat enak. Dulu suka kepalanya sakit, tapi setelah menggunakan intranasal pusingnya menjadi hilang. Belum lagi nih, gula darahnya terkendali dengan baik ya di angka 98, kolesterolnya di angka baik 110, tensinya 130-an. Yang terasa enak di badannya adalah aktivitasnya sekarang jadi lebih produktif. Jadi ini merupakan contoh nih bahwa di usia 75 tahun kita masih bisa aktif, kita masih bisa sehat. Yang penting itu apa? Kita jaga kesehatan pembuluh darah kita jaga kesehatan darah kita dengan kita gunakan teknologi laser. Jadi gara-gara cerita Bapak yang makin sehat itu, Pak Revino ikut menggunakan teknologi laser. Ya, benar Mas Coki. Singkat saja dulu sementara ini. Apa yang dirasakan Pak Revino setelah pakai laser? Yang saya rasakan, kebiasaan saya yang sering kalau di malam hari itu sering ke kamar mandi, buang air kecil, seperti tadi Mas Boyke sampaikan, saya paham bahwa kebanyakan minum, ruang ber-AC, tapi kategori yang tadi itu nggak masuk di saya. Jadi saya normal, minumnya juga udah jam 8 tuh udah dikit. Ya. Nah, jadi saya memang ada potensi penyakit gula karena turun dari ibu dari saya. ibu, betul. Dan sebetulnya saya belum beli waktu itu. Saya pinjam izin sama ayah saya. Iya. Saya pinjam ya 3 hari gitu. Dan memang saya rasain ada perubahan. Ya. Maka itu saya nggak mau rugi, makanya saya beli setelah saya merasakan ada perasaan perubahan gitu. Paling Mas enggak, Coki. Pak Revino tadi punya jadwal tidur nggak keganggu lagi seperti dulu, Iya, yang betul. sampai harus bangun 4 kali dalam Betul, jam tidur yang Mas Coki. berkualitas. Berarti dengan semakin berkurangnya gangguan, kualitas tidurmu semakin baik. Sangat, Mas Coki, sangat. Yang saya salut di sini adalah Pak Raffles sendiri. Peran Pak Raffles sebagai orang tua mengajarkan sesuatu yang baik ke anak-anaknya, ke anak cucunya juga ya, bahwa kalau misalkan kita masih sudah tua nih pada saat ini, umur kita sudah banyak, bukan berarti kita harus menyerah dengan keadaan. Masih banyak yang bisa kita upayakan, masih bisa nih, belum terlambat kita mengubah pola hidup kita, dan kita masih bisa nih tambahkan teknologi laser ke dalam pola hidup sehat kita. Iya. Karena dengan kita menambahkan teknologi laser ini, teknologi laser inilah yang nanti akan menjaga kualitas darah dan pembuluh darah kita. Terutama kalau kita misalkan nih, kita sudah sadar nih, keluarga kita, ayah, ibu, kakek, nenek kita sudah ada nih riwayat diabetes ya. Mulai dari sekarang nih, kita sudah harus jaga pola hidup kita. Kita sudah mulai perhatikan makanan-makanan kita, jangan mengkonsumsi makanan manis terlalu banyak dan terlalu sering. Dan yang pastinya kita olahraga yang cukup, tambahkan teknologi laser. Teknologi laser inilah yang nanti membantu untuk mengendalikan kadar gula di dalam darah kita.
Ayo kita mulai dari sekarang, pakai teknologi laser, jadikan teknologi laser ini bagian dari gaya hidup sehat kita. Menua itu pasti ya, tidak bisa kita halangi proses penuaan itu. Tetapi menua dengan sehat, apalagi menua terbebas dari diabetes, itu adalah pilihan. Ya. Kita tahu banyak sekali orang-orang di usia tua itu mengalami komplikasi diabetes seperti stroke, hipertensi, gagal ginjal. Janganlah. Ya, oleh karena itu seperti tadi kata oleh Mas Nurman sendiri, yuk kita gunakan teknologi sebagai pelengkap daripada pola hidup sehat, ya, check up yang teratur, tapi tambahkan teknologi laser yang sudah dibuktikan oleh ayahnya Pak Revi, juga oleh banyak orang bahwa teknologi itu bisa membantu kualitas darah dan pembuluh darah kita tetap baik sampai usia tua. Pemirsa, take action lah sekarang juga menggunakan teknologi laser untuk bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi sehingga Anda tercegah dari komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal dan lain sebagainya. Dokter laser adalah alat kesehatan yang praktis dan mudah digunakan, bisa terapi di mana saja, kapan saja. Cukup digunakan pada garis pergelangan tangan kiri Anda sebanyak 2 kali sehari dengan durasi 15 hingga 60 menit. Sinar laser akan menyinari pembuluh darah nadi dan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan Anda. Saatnya jadikan dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Hubungi kami di nomor yang tertera di layar kaca. Tim call center kami siap melayani Anda. Produk dokter laser yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar resmi di pemerintah Republik Indonesia. Hanya ada di GoGo Mall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser dari GoGo Mall. Atasi masalahnya, cegah komplikasinya. Didukung oleh Selamat datang kembali di Go Healthy. Saya ketemu dengan pelatih meskipun kami belum pernah satu sasana. Saya juga dibesarkan di lingkungan bela diri taekwondo. Jadi kalau ketemu sama sesama kompatriot, apalagi yang senior, saya harus katakan, Heriot, Kyungre. Ini sabum ini. Sabum itu artinya guru, pelatih. Jadi Pak, saya mau ngomong kita nih pola hidup sehat. Ya. Beberapa komponen Pak, bukan hanya soal makanan nih, tapi harus ada latihan, harus ada istirahat Pak. Ya. Jadi setiap kali saya sebutkan pola hidup sehat tertentu, kita buat satu gerakan Pak. Oke. Pola hidup sehat terdiri dari istirahat, hap, kemudian Makan makanan yang bergizi, dan latihan terakhir ya. Hap. Terima kasih. Udah lama kita nggak latihan Pak. Jadi kalau ketemu Pak Revino tadi saya langsung diingatkan kembali. Thank you Pak, have a seat. Have a seat. Pemirsa, tadi kita ngomongin pola hidup sehat tuh. Umumnya orang yang suka olahraga mengenal 3 hal ini ya. Istirahat harus cukup, dietnya Makanan mesti yang bagus, betul. dan latihan kan. Ya. Jadi bukan hanya ngomongin latihan saja. Enggak, kalau istirahatnya kendor, tidurnya masih suka larut, masih kurang, nggak akan maksimal. Dan ngomongin soal diet, di dalamnya berarti ada nutrisi, ada gizi. Tahukah Anda manfaat vitamin B3 untuk kesehatan tubuh? Iki B3 tuh opo iki, Mas Nurman? Vitamin B3 ini dia sangat dibutuhkan bagi tubuh kita. Wah. Karena misalkan nih, tubuh kita kekurangan vitamin B3 yang terjadi apa? Penyakit pellagra ditandai dengan 3D ya. Diare, kemudian demensia, dan juga ada dermatitis ya. Jadi kalau misalkan kita lihat nih orang kulitnya gatal-gatal, disertai diare, disertai dengan pola ingatan yang kurang, maka biasanya ini kita sebut sebagai pellagra, penyebabnya karena kekurangan vitamin B3 itu sendiri. Nah, vitamin B3 ini bisa kita dapatkan dari beras, kemudian kita dari kacang-kacangan, kemudian dari daging tanpa lemak, susu, olahan susu seperti keju, dan yang pastinya kalau misalkan kita kurang yakin nih ya, suplementasi vitamin B3 adalah yang terbaik untuk kita konsumsi. Karena apa? Ingat, kekurangan vitamin B3 menyebabkan tingginya kadar kolesterol dan gula di dalam darah kita yang berakibat pada jantung kita yang nantinya akan terkena serangan jantung. Jadi pemirsa di rumah, perhatikan konsumsi vitamin B3, terutama kita harus penuhi dengan suplementasi. Kita kembali ke laser, pemirsa.
penasaran nih, orang yang produktif seperti beliau. Bapak tuh ada usaha juga kan ya? Ada Vendor, bata ringan dan semen mortar. kemudian Bapak punya sekolah atau akademi taekwondo untuk anak-anak. Iya. Berarti membagi waktu cukup padat lah ya? Ya, Belum dengan lumayan. keluarga. Pakai lasernya pas lagi ngapain aja Pak? Saya justru di sela-sela saya tidak beraktivitas seperti malam hari pas menjelang mau tidur sambil nonton TV gitu. Terus kemudian di pagi hari sebelum saya berangkat beraktivitas. Pak Revino kan rajin donor darah Pak. Iya. benar, Selama Mas Yogi. Bapak mendonorkan darah itu nggak ada keluhan kesehatan apapun? Oh, nggak ada. Justru setiap 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali darah kita selalu darah segar, dibentuk sel-sel baru gitu. Jadi Bapak sudah menjadi pendonor darah jauh sebelum menggunakan teknologi laser. Iya, benar Mas Yogi. Sekarang Bapak pakai laser yang fungsinya adalah mencegah kekentalan darah, Iya. mencegah pembuluh darah menjadi kaku. Ya Benar. berarti kita asumsikan kualitas darahnya menjadi lebih sehat. Amin. Kan begitu Harapannya sebenarnya. begitu. Harapannya Mas Yogi. begitu. Tadi saya lihat ada foto sama keluarga. Itu Iya. putrimu satu ya? Iya, betul. Usia Mas Yogi. berapa? 17 tahun Mas Yogi. Sudah dipakaikan laser? Sesekali dia pakai karena lebih banyak di saya sama istri. Kalau istri Pakai juga? Iya. Apakah ada keluhan kesehatan dari istri atau menggunakannya untuk pencegahan juga? Hanya untuk pencegahan, Mas Wah, Yogi. Kesehatan kita itu hampir persentasenya, nggak tahu ya ini benar atau enggak dari kacamata para Praktisi. ahlinya ya, bahwa sumbernya ada di darah. Kalau kualitas darahnya tidak baik, bukan tidak baik, artinya kental gitu, atau banyak terjadi flak-flak penyumbatan darah, tentu penyakit akan satu persatu akan bermunculan gitu Mas Nah, Yogi. Beliau itu nanti tepat ada cerita. banget Betul, pemirsa betul. ya. Mungkin pemirsa pengen tahu yang dimaksud oleh Pak Revi ini apa penyumbatan pembuluh darah ini nih. Kita jelaskan dan bagaimana laser ini bisa menolong. Kita lihat di sini. Nah ini kalau sudah mulai terjadi penyumbatan, kita bisa lihat makin lama makin menumpuk. Ya, dan akibatnya apa? Pembuluh darahnya kan masih sempit. Iya. Dan ketika makin sempit, maka aliran darah yang membawa nutrisi dan oksigen ke seluruh organ-organ vital itu akan terhambat, termasuk jantung, otak, ginjal, liver, itu semua mengalami penurunan fungsi. Dengan teknologi laser ini kita lihat, yang pertama kali sinar merahnya dia akan memecahkan gumpalan darah itu yang disebut dengan fibrinolisis. Aliran darahnya lancar membawa oksigen dan nutrisi ke organ-organ vital. Kemudian yang kedua, sinar birunya apa yang dia kerjakan? Dia akan membuat pembuluh darahnya lebih elastis. Ingat loh pemirsa, makin tua kita ini pembuluh darah makin kaku. Dibantu diaktifkan yang namanya nitric oxide yang membuat pembuluh darah ini menjadi lebih melebar. Akibatnya apa? Akibatnya tekanan darah yang tinggi biasanya akan menjadi lebih turun. Dan satu lagi sinar kuningnya, ini yang mungkin yang dirasakan oleh ayah daripada Pak Revi sendiri dan Pak Revi sendiri, bahwa semakin menua kita semakin sulit untuk tidur. Sinar kuning ini membantu mengaktifkan kembali hormon melatonin yang sudah menurun sesuai dengan penuaan. Dan satu lagi, si sinar kuning pun ternyata mengaktifkan kembali hormon endorfin. Akibatnya apa? Endorfin itu adalah hormon kebahagiaan. Akibatnya kita sudah tidurnya cukup, kita bangun dalam keadaan bugar dan bahagia. Itulah guna 3 sinar laser yang penggunaannya sangat praktis. Tadi sudah dinyatakan kapanpun bisa digunakan sehari 2 kali, tetapi manfaatnya begitu banyak. Oleh karena itu pemirsa, yuk kita lakukan pola hidup sehat dan jangan lupa kita gunakan teknologi laser agar darah dan pembuluh darah kita tetap sehat. Teknologi laser yang digunakan ini yang dia portable nih karena hanya digunakan di pergelangan tangan kita sehingga bisa menyinari 2 pembuluh darah besar di pergelangan tangan kita. Ada arteri radialis, ada arteri ulnaris di sana. Nah, arteri inilah atau pembuluh darah inilah yang nantinya akan menghasilkan zat yang namanya nitric oxide. Bahkan di pembuluh darah kita itu nanti akan melebar jika nitric oxide-nya tercukupi dengan baik. Ternyata di pergelangan tangan kita itu terdapat yang namanya titik-titik akupuntur. Nah, seperti ini ya. Jadi ada banyak nih, ada PC6, PC7, HT4, 5, 6, 7, kemudian ada LU7, 8, 9. Yang kesemuanya ini ketika dia disinari oleh teknologi laser yang sudah terukur, maka bisa menjaga kualitas darah kita, kualitas pembuluh darah kita, kesehatan jantung kita, bahkan kesehatan paru-paru kita.
Jadi teknologi laser ini bukan cuma pembuluh darah saja yang disinarinya, tapi titik-titik akupuntur di pergelangan tangan kita juga ikut terstimulus. Dan pastinya teknologi laser ini tadi sempat dibilang sama Pak Repi, ada ekstensinya yang dimasukin ke rongga hidung. Tujuannya adalah untuk menjaga aliran darah di area kepala tetap dalam keadaan baik. Yang pertama adalah untuk mencegah terjadinya serangan stroke, mengurangi keluhan-keluhan di area kepala seperti pusing, kemudian vertigo atau sinusitis, dan yang pastinya adalah menjaga agar fungsi berpikir sehingga kepikunan ini tercegah dengan baik. Jadi mulai dari sekarang nih pemirsa di rumah, kita pakai teknologi laser, kita jaga pola hidup sehat kita, dan kita manfaatkan teknologi, jadikan teknologi ini bagian dari gaya hidup sehat kita mulai dari sekarang juga. Pemirsa, sekarang saya ingin memutarkan sebuah video cerita dari masyarakat Indonesia yang juga sudah menggunakan teknologi laser. Seperti Pak Revino, Pak Raffles. Apa kata mereka dan apa manfaatnya? Kita dengarkan ceritanya. Untuk keluhan mungkin karena badan saya bongsor, jadi lebih cepat lelah saja dan kurang tidur juga sih, jadi badan lebih cepat lelah. Awal bertemu dengan laser itu karena ayah saya terkena stroke waktu itu dan kemudian beliau menggunakan teknologi laser. Proses penyembuhannya beliau itu terlihat sangat signifikan. Akhirnya ayah saya merekomendasikan kepada saya menggunakan teknologi laser. Setelah menggunakan laser itu cukup membantu dalam daya tahan tubuh lebih oke. Kemudian tidur juga kualitasnya sangat baik. Saat bangun juga lebih segar dan saat menjalankan aktivitas terasa lebih ringan, terasa lebih fit. Dari cerita yang terakhir barusan kami putarkan, benar deh pemirsa, Anda mesti coba pakai laser. Anda mesti merasakan manfaatnya. Seperti yang dialami juga oleh Pak Revino. Pak Revino, tolong sampaikan dong kepada masyarakat, karena Anda sendiri sudah merasakan manfaat dari penggunaan teknologi laser. Pada para pemirsa seluruh Indonesia, dimanapun kalian berada, saya sebagai saksi yang benar-benar sungguh-sungguh tidak ada rekayasa terhadap apa yang saya rasakan. Konsep berpikir saya adalah jangan sampai penyakitnya datang dulu baru kita gerasak-gerusuk untuk berobat. Sehingga sudah pasti biaya yang akan keluar jauh lebih besar. Maka itu tidak ada salahnya untuk seluruh pemirsa yang ada di Indonesia, mulailah pencegahan dilakukan sejak usia dini. Kembali saya ceritakan sedikit lagi pemirsa bahwa dokter laser merupakan pelopor alat kesehatan untuk bantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Disarankan bagi Anda yang saat ini memiliki diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi. Harapannya adalah ketika Anda menggunakan teknologi laser ini secara rutin, maka akan membantu Anda mengatasi masalah-masalah tadi sehingga Anda pun tercegah dari bahaya komplikasi. Ketika Anda mendapatkan dokter laser, maka ada aksesoris yang disebut intranasal therapy kit yang digunakan di rongga hidung. Manfaatnya adalah untuk melancarkan aliran darah di area kepala, cegah stroke, bantu atasi vertigo, migrain, sakit kepala, insomnia, bahkan sinusitis. Bagi yang masih muda, masih fit, bugar, nggak ada keluhan kesehatan apapun, inilah saat yang terbaik untuk Anda melakukan pencegahan terhadap berbagai penyakit yang mungkin datang di kemudian hari, tentunya dengan menggunakan teknologi laser. Produk dokter laser yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar resmi di pemerintah Republik Indonesia. Hanya ada di GoGo Mall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser dari GoGo Mall. Atasi masalahnya, cegah komplikasinya. Inilah nomor resmi tim call center kami yang siap untuk melayani Anda. Dan ketika Anda sudah memiliki 1 unit atau bahkan lebih dokter laser, silahkan manfaatkan konsultasi. Inilah layanan gratis bagi Anda. Konsultasi dengan dokter kami. Dan di akhir episode Go Healthy pada hari ini, kami ingatkan pemirsa untuk tetap punya kepedulian terhadap program kami. Kami mohon kritik, saran, dan masukan untuk kami, supaya kami bisa tetap berkembang, mempersembahkan acara terbaik bagi Anda. Saya Coki Sitohang pamit, salam sehat semuanya.
Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.